Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan ya, tinggal sedikit lagi nih Fudail bin Iyad. Waqala Abu Aliyin Ar-Razi, qala al-Imam rahimahullah, telah berkata al-Imam Kusyairi. Ini meneruskan kisahnya Fudail bin Iyad. Waqala Abu Aliyin Ar-Razi, sahibtul Fudaila 30 sanatan ma ra'aituhu dhahikan wala mutabassiman illa yauma mata ibnuhu Aliyun. Faqultu lahu fi dzalika faqala innallaha ahabba amra'an fa ahbabtu dzalika. Ini yang mengisahkan itu Abu Ali Ar-Razi, yaitu temannya Fudail bin Iyad. Aku telah menjadi teman bagi Fudail itu selama 30 tahun. Ma ra'aituhu, tidaklah aku melihat beliau itu dhahikan, dalam keadaan tertawa, wala mutabassiman, tidak pula tersenyum, illa yauma mata ibnuhu Aliyun, kecuali pada hari tatkala anaknya Ali meninggal. Anaknya yaitu Ali meninggal. Jadi tatkala anaknya meninggal justru tertawa Fudail itu. Faqultu lahu fi dzalika, maka aku berkata kepada Fudail mengenai hal itu. Faqala, maka berkata Fudail, sesungguhnya Allah telah mencintai seseorang, telah mencintai seorang hamba, maka aku mencintai hal itu. Nah ini Fudail bin Iyad. Ini bayangin ya, 30 tahun berteman itu. Saya tuh kemarin waktu ke Habib Ali, Habib tuh heran ya. Kita kan kesana tuh setahun setengah yang lalu ya, Maret. Karena Maret 2023. Kemarin Desember ya, 2024, berarti 1 tahun setengah. Itu Habib tuh nanya, Mas Angga ini yang kemarin masih ngaji? Masih, kata saya itu. Lah kok istiqomah ya? Saya bilang, oh ini bukan setahun setengah, Sidi kata saya, ini udah 10 tahun. Ini udah 10 tahun, bukan kaget itu. Ya, 10 tahun. Aneh. Itu 10 tahun ya. Bareng itu kan 10 tahun itu enggak kayak kita sama bibi kita sama paman kita. Sama bibi kita sama paman kita itu paling ketemu setahun sekali kan. Kita itu 10 tahun ketemu seminggu 5 kali. Ya. Kita bosan, tapi belum pernah dengar saya kentut kan. Kentutnya saya gak pernah dengar. Iyalah kira-kiranya begini, kita itu udah lama udah lama ya berbarengan begitu ya. Itu kan setidaknya perkara-perkara itu sudah tahu kan. Ini tahu ininya, tahu itunya. Ini bayangin ya, 30 tahun gak pernah nemu ketawa, gak pernah nemu senyum. Coba. Cuman 1 hari saja kapan tatkala anaknya yang namanya Ali meninggal. Baru ketawa. Nah kok bisa? Makanya aneh kan ditanya. Saya ini udah berteman sama kamu 30 tahun. Gak pernah tertawa, gak pernah tersenyum. Anak kamu mati lah kok malah ketawa, malah senyum. Kenapa? Katanya ini, oh Allah itu mencintai seseorang dan saya mencintai itu. Karena orang yang wafat dalam keadaan belum baligh itu pasti surga kan. Ya, kalau Allah tidak mencintai ruhnya ya apa begitu. Maka saya mencintainya. Nah ini kalau ingat kita sama kisah yang sebelumnya, Fudail bin Iyad itu adalah orang yang puncak di dalam kesedihan. Kalau kita ingat itu, ya, ini adalah puncak di dalam kesedihan. Jadi emang orangnya itu kalau ketemu itu kayak yang banyak masalah terus. Tapi kalau ditanya masalahnya apa, itu nggak pernah jawabannya duit, nggak pernah. Masalahnya itu senantiasa apa ya, merasa berat menjadi manusia, begitulah kira-kira. Merasa berat menjadi manusia. Nah ini adalah menunjukkan makomnya Fudail bin Iyad di dalam huzn, di dalam kesedihan. Makanya di dalam syarahnya disebutkan wa hadza dalilun ala kamali huznihi wa ghalabati halihi alaihi fi sairi awqatihi wa inna matakallafal bishra wasurura bi mauti waladihi mukhalafatan lil adah fa innan nasa yahzanuna inda hadhil waqa'i wa yata'allamuna laha. Nah ini khariqun lil adat.
ahwalnya sudah berbeda. Biasanya manusia itu jika dalam keadaan seperti ini, dia malah sedih. Ditinggal anak ya, ditinggal kekasih. Ini kan apa? Menangis biasanya itu ya. Ada anak mati ya nangis, orang tua mati ya nangis. Wa yata'allamuna laha, dan apa ya? Menjadi sakit. Nah, itu adatnya. Cuman Fudail bin Iyad ini malah senyum. Itu khariqun lil adat. Disebutkan di sini idzil akmal fi mithli hadhihi surah al-jam'u bainar ridha bi qada'ihi subhanahu wa hayatil fatrati allati futiral insanu 'alaiha min izharid dha'fi wal istikanati wal iftiqari kasyani umumil haditsat. Fa fi dzalika istimdadur rahmatu bir rahmati. Cuman begini, ya, sama kita mah jangan ditiru. Ya, ini mah bukan ini mah bukan sesuatu yang patut ditiru. Pokoknya begini, kalau kamu punya anak kamu itu meninggal, ya mati. Apa perasaan yang kena ke dalam hatimu? Nah, itu sebetulnya sufi mah di sana titik beratnya itu. Yang kena ke dalam hatimu itu apa? Kalau yang kena ke dalam hatimu itu bahagia, tanya bahagia karena apa? Ya. Oh, bahagia geus teu kudu maraban deui. Tolol eta mah ya. Saya udah enggak bakalan diributin minta jajan sama anak saya. Tolol itu mah. Itu bukan bahagia seperti itu. Kalau bahagianya itu alhamdulillah anak saya ini mati dalam keadaan belum baligh. Itu yang jadi senang. Itu bagus nggak? Bagus. Cuman ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Apa yang lebih bagus? Yang lebih bagus itu menjamak keduanya. Jadi hati dalam keadaan ridho tapi zahir menunjukkan kesedihan. Nah, itu yang bagus sebetulnya. Nah, itulah ahwalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Min hadithi Sayyidina Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu, anna Sayyidana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ro'a ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan faqala wa anta ya Rasulullah faqala ya ibn Auf innaha rahmatun. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditinggal wafat oleh anak beliau itu menangis. Kedua matanya itu mengeluarkan air mata. Ini sahabat bingung, katanya Rasulullah itu harus tawakal. Katanya harus ridho. Nah, Rasulullah kok nangis? Ditanya sama Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah yang mengajarkan kepada kami untuk sabar dan untuk ridho, engkau menangis? Kira-kira begitu. Kata Rasulullah SAW, bagaimana? Kata beliau, ya ibn Auf innaha rahmatun. Wahai ibnu Auf, air mata saya ini rahmat. Nah, makanya yang bagus itu hatinya ridho, tapi tetap badan menunjukkan kesedihan. Itu yang lebih utama. Jadi kalau siapa Fudail bin Iyad ini dohirnya sedang kalah oleh batinnya. Ya, karena batinnya itu bahagia, maka keluarlah di dalam anggota badannya telah tertawa begitu. Nah, ini kalau ini mah sebelah. Nah, ini mah sebelah tidak dua-duanya. Apalagi kalau yang matinya nanti istrinya. Ini masalah ya. Hajatan begitu, ketawa-ketawa surat, yeay, akhirnya bebas juga, nggak boleh itu. Ya. Cuman hati harus dalam keadaan apa? Ridho. Fumakola innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunu. Nah, ini tatkala wafatnya Sidna Ibrahim, anaknya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah begini, mata ini dia mengalir air matanya, hati ini sedih, dan kita tidak berkata-kata kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya kita dengan kepergianmu hai Ibrahim termasuk orang-orang yang sedih begitu. Nah, ini bedanya antara ahwal dengan dohir, dengan zohir begitu. Ya memang berkatanya seperti itu Rasulullah SAW. Wa Bukhari wa Muslim min hadithi Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu lamma mata ibnuhu li Sayyidah Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha fadat ainahu alaihi salatu wasalam. Faqala Sayyiduna Sa'dun ibnu Ubadah radhiyallahu anhu ya Rasulullah ma hadza? Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Nah, itu. Jadi kalau Rasulullah itu menangis karena wafat anaknya,
Ditanya oleh sahabat itu, apa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Apalagi kita kan sering dengar hadis kalau misalkan ada orang yang wafat ditangisi, itu kan tangisannya menjadi siksa buat orang yang di dalam kubur meninggal. Itu tangisannya itu kan tangisan yang berlebihan, bukan bukan cucuran air mata begitu ya. Abi teh can bisa ngabagjakeun ma. Atuh ya. Mana tuh baso cenah teh kamari ditungguan. Ya seperti itu nggak boleh itu. Itu menjadi siksa buat mayit, buat yang meninggal jadi siksa itu nggak boleh. Cuman kalau misalkan berlinang air mata ya ini rahmat. Makanya kata Rasulullah itu ini adalah rahmat yang oleh Allah disematkan ke dalam kolbu hambanya. Dan sesungguhnya Allah itu merahmati hamba yang paling banyak rahmatnya. Jadi maksudnya apa? Karena kelembutan hati lah begitu ya. Walhaqqu subhanahu yahtabiru awliya'ahu wa yamtahinuhum wa yanzuru kaifa ya'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu sering menguji para walinya. Para awliya Allah itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar nampak perbuatan dari mereka, bagaimana mereka akan berbuat menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alima anna Allah ta'ala yuhibbu minhu hadhil halata allati zaharat minhu fa innaha dalilur ridha biqada'ihi ta'ala fa azharaha muwafaqatan limaulahu wa istiqbalan birridha lima qaddarahu wa qadahu walidzalika qala innallaha ahabba amra'an fa ahbabtu dzalik. Nah itu. Jadi kan begini ya, gimana? Kalau wali itu dia kan muamalahnya dengan Allah tuh. Senantiasa dengan Allah. Tatkala datang cobaan dalam hal ini kepada Fudail bin Iyad yaitu wafat anaknya Ali tadi. Kemudian hatinya ridho, itu kan kita yang tahu ya. Apakah kita ridho atau tidak kepada ujian itu kita yang tahu. Tatkala hati kita ridho, wali itu melihat keridhoan itu datang dari dirinya atau melihat keridhoan itu diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah, maka dia berbahagia begitu. Nah, karena pemberian ridho itu. Jadi dia melihat ini adalah cobaan, kemudian dia melihat kepada hatinya ada ridho, kemudian dia melihat ini adalah pemberian Allah, maka dia tertawa. Itu. Karena itulah dia berkata, Allah mencintai seseorang, maka aku mencintai hal itu. Fakana hadal bishru minhu rahimahullah ta'ala alamatan ala ridho biqadaihi subhanahu idlaw annahu azharul huzna ka'adatihi lam tazhara alamatur ridho fa qalibal hal id ja'alal huzna wal buka'a fi qalbihi war ridho wat tumaninata biqadrillahi ala wajhihi la annahu taraka ahadal amroinil wajibaini fi hadhil halati id innahu lam yajid sabilan litabiri an ridhahu illa bidhahkihi wa basyarihi wa basyarihi. Jadi itu menunjukkan apa ya? Menampakkan keridhaan yang ada di dalam hati dengan cara apa? Menunjukkan wajah yang bahagia tatkala sedang ada cobaan gitu ya. Jadi kalau datang cobaan itu jangan jamedud. Datang cobaan jamedud. Ya apa tersenyum gitu ya. Kalau nggak bisa tersenyum beli lem uhu. Nah gitu ya. Lem uhu tempelin ke sini ya tawa ya. Orang lagi ada cobaan itu kok apa? Termenung begitu. Jangan. Waqala al-Fudail inni, nah terus ya satu lagi nih tentang Fudail bin Iyad. Waqala al-Fudailu inni la'asillahi fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi. Sesungguhnya aku ya kadang-kadang bermaksiat kepada Allah. Maka aku mengetahui maksiat itu di dalam akhlak keledai dan pembantu-pembantuku. Nah ini. Begini dulu ya. Maksiatnya wali sama maksiatnya kita beda. Kalau maksiatnya kita mah cukup dilihat sama fikih itu udah ketahuan. Maksiatnya kita mah gibahin orang. Masa kita nggak sadar kita lagi gibahin orang. Ya sadar kita itu dosa. Mabok misalkan jelas dosa, ninggalin sholat jelas dosa. Itu mah nggak usah pakai tanda-tanda karena maksiatnya jelas.
Nah maksiatnya wali itu nggak jelas. Karena dia bukan maksiat umum. Bukan maksiat fikih, bukan maksiat syariat. Nah makanya kadang-kadang wali pun bingung apakah saya ini maksiat atau tidak. Karena muamalah aja dengan Allah. Nah Fudail bin Iyad ini suka menjadikan akhlak pembantu dan akhlak keledai menjadi tanda apakah dia berbuat salah atau tidak. Jadi kalau misalkan naik keledai nih ya, si keledainya teh udah dihush, gak berangkat-berangkat. Dia pasti mikir, tadi saya buat apa, tadi saya salah apa tuh. Terus nyuruh sama khodimnya, sama pembantunya, bikinin kopi. Yang datang malah chat, kajauh tuh. Ya bikinin kopi, yang datang malah teh. Itu pasti dia itu introspeksi diri, saya ini salah apa? Jadi ukuran. Nah kalau kita kan, kita juga suka kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dapat masalah, dapat musibah nih, kita suka bilang gini, ya Allah saya ini salah apa? Ya kan, kamu mah nggak usah kayak gitu. Nah, emang perbuatannya salah semua. Kita mah udah, kita mah lihat apa fikih aja begitu. Gak usah salah apa saya ya Allah sampai saya mendapatkan musibah seperti ini. Gak usah, kamu mah tinggal lihat fikih aja. Itu udah ketahuan mana perbuatan yang salah, mana perbuatan yang benar. Cuman kalau buat waliullah ini apa? Fikihnya sudah selesai. Makanya maksiat yang berhubungan dengan fikih itu pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Nah akhirnya ada ahwal-ahwal yang untuk para wali ini dianggap sebagai suatu maksiat. Nah bagaimana mendeteksinya? Nah beliau itu mengucapkan ya ini akan nampak pada akhlak himar saya dan akhlak khodimi, pembantu saya. Disebutkan wahada min jumlatil hifzi lil awliya idza qassaru fi ahwalihim fi ma bainahum wa bain rabbihim addabahum wa nabbahum ala ma waqa'a minhum liyarji'u ilaihi bisur'atin. Nah, ini adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita begini ya. Misalkan nih, kalau kita dikasih duit, kita bahagia. Dosa enggak tuh? Enggak lah, ya dosa sebelah mana? Ya kalau kita dapat duit nyolong baru dosa. Kalau kita dikasih duit bahagia itu dosa enggak? Enggak dosa. Nah wali buat wali dikasih duit bahagia itu dosa. Karena sudah faroh, sudah berbahagia karena selain Allah. Nah, sedangkan perubahan suasana hati seperti itu kan datangnya tiba-tiba tuh. Kadang-kadang orang juga nggak sadar. Ya gimana mau sadar lagi dikasih duit bahagia ya terus. Kadang namanya itu lempeng gitu. Misalkan lihat orang ya lagi jualan anggur, misalkan kalau dulu anggurnya bagus-bagus. So kita dilirik, lu anggur tuh kok bagus banget. Nah ini wali ini yang ngomongnya nih, anggur itu kok bagus. Udah kan gak ada pikiran apa-apa. Pas mau naik keledai disuruh maju gak maju-maju. Langsung ingat, ya Allah tadi saya kok sudah ingat bagusnya anggur. Tidak ingat itu adalah ciptaanmu tuh. Ya. Ingatlah sedikit aja langsung ditegur sama Allah itu. Ditegur dengan cara apa? Dengan cara himarnya ini nggak nurut begitu. Ya, ini adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Watarotan yaqisu alaihim asbaba dunyahum watarotan asbaba akhiratihim min taghayyuri qulubihim wa adam min nasyatihim wa faqdani ladzatihim fi ibadatihim fa idza raja'u ilaihi bitadallul wasu'al manna alaihim bi syarifin nawal. Kadang-kadang juga yang menjadi patokan para wali itu kadang-kadang urusan dunianya, kadang-kadang urusan akhiratnya. Ya seperti yang disebutkan ini urusan dunianya. Tiba-tiba nyuruh sama pembantu, sama khodim kalau dulu ya, tolong bawakan sendal punya saya. Pas yang datang sendal istrinya. Wah itu kan udah, aduh salah nih. Ini saya pasti ada dosa nih. Dia dipikir, oh tadi lihat anggur itu. Atau masalahnya itu di dalam urusan akhiratnya. Misalkan udah waktunya kan kalau misalkan para sufi mah suka punya waktu zikir ya. Suka punya waktu zikir, waktu
membaca Al-Quran gitu. Nah ini udah waktunya nih, misalkan jam 2 malam, ya, udah waktunya baca Quran misalkan, atau udah waktunya sholat malam. Pas mau sholat itu ada males, wah bentar lagi ingin. Nah langsung inget, ya Allah tadi saya dosa apa, langsung begitu. Karena cuma sedikit aja, cuman gara-gara ini dalam urusan akhiratnya. Atau dalam sholat misalkan, dalam sholat gak nangis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biasanya segitu itu udah berurai air mata. Ini kok sampai selesai gak ada nangis, gak ada air mata. Langsung ingat, pasti tadi saya siang itu lihat randa, tidak ingat. Ya, lihat indahnya randa, tidak ingat kepada yang menciptakan. Itu mas sama fikih juga udah kena. Itu sama fikih juga udah kena. Begitu itu para siapa? Para wali Allah. Jadi kadang-kadang ditegur dengan urusan dunianya, kadang-kadang ditegur dengan urusan akhirat. Bisuratin dengan cepat. Supaya mereka itu cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalika mahukiya an ba'dihim annahu kana sa'iron ilal jumu'ati fanqata'a sis'una alihi fajalasa liyasluhahu faqala lahu syabun ya ammi hati nuslehu laka fa'adzina lahu fi dzalika tsumma qala ya waladi tadri liman qata'a sis'una ali faqala lahu yaqulu syaikhu faqala li anni mag tasaltu lil jum'ati qala lahu ya ammi huna maudhi'un tadkhulu litagtasil fadakhala fagtasala. Nah ini sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sufiyah. Jadi ada satu orang sufi yang mana dia itu ingin berjalan menuju masjid. Mau jalan menuju masjid, mau Jumatan. Nah, pas mau Jumatan sendalnya putus, ya, pegat. Nah, pakai tali kan kalau dulu itu ya, sendal itu. Maka minggir. Itu sama siapa? Sama keponakannya lah, sama anak muda begitu. Paman, sini saya betulkan apanya? Sendalnya. Oke lah, betulin. Pas lagi dibetulin nanya si sufinya ini sama anak muda itu. Kamu tahu nggak kenapa sendal saya ini putus? Terus ditanya sama, nggak tahu paman emang kenapa? Saya ini tadi mau pergi Jumat nggak mandi dulu. Maksudnya mandi sunnah tuh, mandi sunnah Jumat. Paman tuh ada WC umum tuh, mandi aja dulu di sana. Yalah saya mandi dulu, baru mandi dulu. Tuh coba liatin, meninggalkan satu sunnah. Padahal sunnah itu meninggalkan satu sunnah ditegur. Biar berangkat ada punya pahala mandi. Kalau sendalnya nggak putus, berangkat nggak punya pahala mandi. Nah, itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan para wali Allah begitu. Para wali Allah. Lah kalau kita sholat subuh keberangan gak lancar urusan. Sholat subuh kesiangan urusan lancar. Itu bukan rezeki anak soleh. Ya, emang gimana dah kita sama fikih aja udah kena kan? Gitu. Falamma akhalla bi sunnati ghuslil jumu'ati nubbiha bi qat'i syas'ina alih, maka tatkala sufi yang tadi itu dia mengabaikan satu sunnah saja, Allah Subhanahu wa taala langsung mengingatkannya, langsung menegurnya dengan cara memutuskan sendalnya, wahwa annaka lam tamshi mustaqiman ala afdali wujuhi ibadatik falamma ahmalta uhmilta. Kalau dilihat pelajaran yang paling dalamnya begini. Kalau kamu menuju sholat Jumat tidak melaksanakan amalan dengan cara yang paling sempurna, maka kamu tidak akan mampu berjalan dengan sempurna. Nah itu pelajarannya itu. Maka tatkala kamu menelantarkan, kamu akan ditelantarkan. Nah itu pelajaran buat sufi. Wah kita mah ya jauh. Ya, makanya kita itu istighfar dari makom, sebetulnya mengistighfari makom. Mengistighfari makom, makanya makomnya makom tobat. Istighfar terus begitu. Kalau zaman sekarang banyak sufi-sufi belum apa-apa udah ketemu Rasulullah, belum apa-apa udah dikasih sholawat sama Rasulullah, belum apa-apa udah disebut masuk surga lah. Kalau sangkaan saya masih jauh begitu, apalagi kalau orangnya ada khalal di dalam akidahnya. Wa hadza liman jallat rutbatuh. Nah ini bagi orang yang martabatnya sudah tinggi. Fa innahu lam yusmah lahu kama yusmahu li ghairihi.
kalau orang yang derajat sudah tinggi itu, dia tidak diberi kelonggaran sebagaimana kita diberi kelonggaran. Kalau kita mah maksiat ya, naik motor rantena tetap nempel. Ya, naik mobil bannya tetap nempel. Padahal maksiat. Sholat subuhnya terberangi, subrang. Sholat isyanya dilewat. Ih tetep rantai motor nempel. Karena musamahun kita mah orangnya kayak gini. Tapi kalau waliullah itu tidak musamah. Tidak diberi kelonggaran sebagaimana kita diberi kelonggaran. Makanya bukan maksiat ini, meninggalkan satu sunnah saja langsung diperingatkan. Lah kalau kita kayak gini mah kayak tiap jalan putus apa sendal tuh baru dibenerin putus lagi. Terus putus kita apa ya? Banyak numpuk. Nah, warubbama kanatil ghafalatu liman hadhihi darajatuhu rahmatan lima yaqubuha minal judi wat tasmir. Nah, untuk orang yang derajatnya tinggi seperti ini, banyaknya teguran dari Allah itu rahmat. Karena memang mereka mah perfeksionis. Ya, kalau buat kita diberi banyak teguran kayak gini, siksa. Kalau buat para wali Allah itu rahmat. Lima yaqubuhum minal judi wat tashmir wa in kanatil ghaflatu bala'an wa niqmatan fi haqqi ghairi wallahul mu'in. Meskipun ghaflah itu bala dan siksaan bagi selain orang-orang yang tinggi derajatnya ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan ke sampai sini? Ada? Kalau enggak ada kita sholat dulu ya. Wallahu a'lam bissawab.